Selamat pagi, saudara. Aduh, seneng banget bisa dapat kesempatan, dapat kepercayaan datang lagi ke ICI. Ya, walaupun 2 kali datang, nggak pernah ketemu Bapak Ibu Gembalamu. Sibuk terus mereka, saudaraku ya. Hanya chatting aja di WA. Ya, dan kita doakan pelayanan Pastor Jojo dan Pastor Henny. Ya, di tempat yang cukup jauh dari Indonesia biar jadi berkat di sana. Amin. Kita akan belajar satu kebenaran. Hari ini di ibadah kedua, saya ingin share tentang kesaksian aja dalam perjalanan hidup saya. Apalagi yang belum lama ini terjadi. Saudara, ya bulan September kemarin, seharusnya saya melayani di Melbourne. Ya, ada undangan untuk saya melayani di sana. Dan tanggal dibuka sepakat untuk tanggal 20, 21, 22 September saya melayani di Melbourne, saudaraku. Ya, lama enggak ke sana, terakhir datang ke Aussie 2019. Bahkan di Aussie inilah pertama kali saya ketemu Pak Jojo dan Bu Henny 19 tahun yang lalu. Tahun 2005. Itu Ibu Henny lagi hamil putri kembarnya, Zoe dan Chloe, saudaraku ya. Jadi saya ketemu saat 2 anak ini ada di kandungan Ibu Henny tahun 2005. Sudah 19 tahun kalau nggak salah Zoe dan Chloe. Kalau ketemu mereka hari ini saya tidak sadar kalau itu anaknya Jojo dan Henny, saudaraku ya. Jadi saya ketemu 19 tahun yang lalu. Ya, jadi terakhir datang juga ke Aussie 2019 sebelum pandemi. 5 tahun yang lalu. Makanya waktu dapat kesempatan diundang ini seneng banget. Langsung ngobrol dengan istri saya. Udah 5 tahun nih kita nggak ke Aussie. Yuk kita spend waktu agak lama yuk. Bisa nggak sampai 2 mingguan, 15 hari atau 14 hari. Sekalian kita kunjungin ada anak rohani kita. Ya, yang kami pernah mentor. Bahkan waktu menikah kami hadir di masa pandemi. COVID negatif, positif, hamil istrinya saudara. Ya, lockdown saudara. Jadi pengen lihat ini keponakan kami ini ya. Dari anak rohani kami ini kepingin kami tengok gitu di Tasmania. Mereka tinggal di Hobart, saudaraku. Jadi sekalian yuk kita bisa pelayanan juga mungkin di Sydney. Kita pergi 2 minggu. Istri saya bilang ya udah atur aja. Rekan yang undang ini ngasih tahu saya hari itu. Kopram, demen gak naik Singapore Airlines? Suka enggak? Saya tanyakan kenapa? Ini lagi promo kok. Ini Jakarta Melbourne PP hanya 8 juta aja. Biasanya 8 juta itu one way. PP 16 ini hanya 8 juta. Kalau memang suka naik SQ aja Kopram. Iya, nanti tiket kita kasih, katanya kita kembalikan. Tapi kalau Kopram enggak suka transit Singapura, minta yang langsung ada Garuda dan mungkin penerbangan yang lain monggo katanya silakan. Oke, thank you buat informasinya. Saya langsung buka ya tanggal yang kami rencanakan 15 hari 14 malam ada di Aussie. Ternyata betul 8 juta rupiah PP. Wah murah ini. Saya udah siap berangkat dengan istri. Mau isyut tapi belum isyut. Saya ingat akhir November, awal Desember mestinya besok ini. Saya diundang pelayanan di Taipei, di Taiwan. Sekalian lihat SQ promo enggak ya akhir November. Rencana mungkin berangkat tanggal 25 November sampai mungkin tanggal 5 Desember ada di Taipei. SQ promo enggak ya seperti yang kami buka Septembernya di Melbourne promo. Ternyata waktu kami lihat akhir November awal Desember SQ udah harga normal. Enggak ada harga promo. 10 juta lebih malah PP. Waduh udah naik Eva Air aja kalau gitu yang akhir November awal Desember atau China Airlines direct dan mungkin enggak semahal Singapore Airlines. Maksud hati udah lihat Taiwan enggak promo akhir November awal Desember ya udah naik Eva atau China aja kalau ke Taiwan nanti. Maksud hati saya kembali ke Jakarta Melbourne. Cuman ngobrol sama istri, kelamaan enggak ya 15 hari di Aussie? Dia bilang ya lama lah 2 minggu. Pergi ke luar negeri seminggu atau 10 hari aja udah cukup kali. Ya nak sampai 2 minggu. Waduh nanti kasihan juga teman-teman yang barengin kita nanti. Ya kalau kita kelamaan di sana. Terus saya pikir iya juga deh. Ada 2 putri saya coba kontak kalau mau ikut ke Melbourne enggak, mau ikut ke Aussie enggak. Ternyata anak saya yang sudah kerja di Bali, dia bilang udah gak bisa cuti lagi papa.
Udah habis cuti tahun ini saya habiskan, kalau mau tahun depan baru ikut, kalau tahun ini enggak. Lalu adiknya sedang punya kerjaan bikin sabun organik. Anak-anak saya udah pada lulus dan kerja. Yang gede minggu depan usia 25 tahun. Yang kecil kemarin minggu yang lalu usia 23 tahun. Saya hari ini usianya 53 tahun. Pak Jojo, Ibu Heni kenal saya amit-amit sampai mulai imut-imut sampai amit-amit saudara. Iya. Kenal saya masih imut-imut 19 tahun yang lalu ketemu di Sydney sampai hari ini saudaraku. Jadi akhirnya saya bilang ya udah papa mama pergi pelayanan dulu ke sana. Lalu saya bilang istri, kalau kelamaan kita 9 hari aja ya, 10 hari 9 malam aja ya. Kalau enggak cuman Melbourne, Hobart aja atau Tasmania, Melbourne aja, Sydney, lain kali aja saya bilang begitu. Dan istri saya bilang udah jangan kelamaan, segitu aja cukup. Dan akhirnya saya kembali, menurut saya Jakarta Melbourne yang saya buka, cuman saya ganti tanggal. Ternyata yang saya klik Jakarta Taipei saudaraku. Saya ganti tanggal. Dari rencana 15 hari 14 malam jadi 10 hari 9 malam. Maksudku udah kembali ke Jakarta Melbourne yang awal saya buka. Yang rencana 2 minggu. Kita majukan berangkat lebih mundur, pulang lebih maju. Jadi cuma 9 malam. Begitu saya saya buka. Kaget saya. Loh, tadi 8 juta waktu 15 hari. Tak majuin 9 malam aja, 10 hari 9 malam. Kok jadi 5 juta ini? Kalap saya saudara. Iya. Wah rupanya ganti schedule, udah ganti harga ini. Dan lebih murah, per orang lebih murah 3 juta. Dari 8 jadi 5. Coba saudara. Wah kalap saya. Padahal itu bukan Jakarta Melbourne, itu Jakarta Taipei saudaraku. Saya masukkan, dikasih waktu 20 menit untuk masukin paspor dan issued. Langsung masukin saudara. Sampai saya masih telepon anak saya, enggak mau ikut kah? Ini 5 juta toy saudara. Iya. Anak saya bilang gak bisa cuti lagi katanya. Oh ya sudah, akhirnya kami pergi berdua aja. Saya masukin paspor. Terakhir waktu mau bayar saya pakai kartu kredit istriku. Karena kalau pakai kartu kredit istriku bayarnya 2 bulan lagi. Kalau pakai saya bulan depan bayarnya saudara. Tanggalnya waktu issued begitu. Saya masukin kartu kredit istriku, ditolak sama Singapore Airlines. Cannot. Ada yang salah, kurang alfabet, kurang apalah. Ini apa-apaan saya pikir. Sampai 2-3 kali gak bisa confirm. Sampai istri saya bilang ada apa dengan kartu kreditku. Tadi siang saya pakai masih bisa. Lalu dia sendiri yang masukkan, juga ditolak. Ternyata itu cara Tuhan mengingatkan saya. Salah tujuanmu nak saudara. Iya. Harga 5 juta ini bukan Jakarta Melbourne, ini Jakarta Taipei, lu salah. Jadi itu kartu kredit istriku yang mau kita pakai untuk kita bayarkan. Ditolak terus saudara, sampai 3-4 kali. Saya gemes apalagi waktunya tinggal 7 menit. Wah hilang balik 8 juta, sayang ini saudaraku ya. Saya bisa pakai selisihnya buat ngurus visa saya yang habis 2021 Aussie. Jadi terakhir 2021 jadi udah pandemi gak kepake, jadi udah mati expired. Jadi mesti bikin visa lagi. Saya pikir wah sayang ini. Saya akhirnya kalap, saya pasang kartu kreditku, saya masukkan dan akhirnya ter-issued lah tiket itu. Wah, saya sombong lagi. SQ enggak percaya kartu kreditmu saya. Iya. Dia lebih percaya saya punya kartu kredit. Ini sekali masuk langsung issued. Wah dia bilang ada apa ya kartu kreditku ya. Tadi siang masih bisa saya pakai. Dia masih bertanda tanya, saya udah kirim. Karena nggak lama dikirimin itinerary oleh Singapore Airlines dan saya langsung kirim ke teman di Melbourne. Bro, sudah issued bro. Tapi nggak jadi 2 minggu ya bro, aku 9 hari aja, 9 malam aja di Aussie. Oh iya kok Bram, kena harga berapa kok? Jadi naik SQ nggak jadi, lebih murah malah. Saya coba mundurkan berangkatnya, majukan pulangnya cuma 9 malam, jadi cuma 5 juta PP. Serius kok Bram? Iya, wah harga pendeta ini katanya saudara. Iya. Wah saya masih berbunga-bunga saudara. Waduh haleluya saudara. Kopra minta rekeningnya kita kirim. Uang tiketnya saya katakan udah. Nanti aja. Kalau enggak ketemu di Melbourne aja. Saya katakan begitu. Kirim ya kok itinerary-nya ya. Kita atur penjemputan dan sebagainya. Siap. Saya kirim langsung. Enggak lama itu.
Langsung handphoneku bunyi, temen Melbourne. Begitu saya terima, "Oh Bram, landing di mana lu?" Katanya saudara. Iya, kaget saya saudara kok. Saya ingatnya Melbourne ada 2 lapangan udara, bandara. Satu Tullamarin, satu Melbourne. Saya pikir, gua salah landing di Tullamarin ya. Waduh, kasihan kalian jemputnya jauh dong. Oke, kalau enggak aku naik bis aja nanti atau naik taksi. Udah enggak usah dijemput kalau saya salah ngisutnya. Turunnya di Tullamarin bukan di Melbourne. Sorry banget. Tapi oke lah. Kalau memang jauh enggak usah dijemput enggak masalah. Temanku yang ditelepon bilang, ini enggak jelas tulah apa ini. Wah saudara, iya. Ini bukan Melbourne loh. Kayaknya Kopram ini isut di mana ini CKK. Turunnya TPE. Kaget saya, syok saya. Sebentar saya cek ya emailku ya. Begitu saya cek email saya dari SQ, ya Tuhan, landing di Taipei saya saudara kok. Ya enggak jadi promo FAR hari-hari biasa ya begitulah saudara ya harganya ya. China Airline, ya Tuhan. Begitu saya lihat Taipei, waduh kok keliru saya. Langsung teman ini, coba kok telepon langsung call centernya SQ bilang salah issued ini. Tolong dirubah sekarang juga mumpung baru transaksi. Dan malam itu saya hubungin call centernya SQ. Ternyata setelah saya jelaskan kalau saya salah issued, dia bilang oke Pak ada penaltinya ya. Bapak mau tukar penerbangan hari apa jam berapa. Bukan jam dan harinya yang saya tukar, tujuannya yang saya mau tukar. Itu orang SQ bilang, apa Pak? Ada saudara, iya. Loh Bapak ini mau kemana? Kok mau ke Melbourne? Lah terus yang di-issued Taipei. Ya Tuhan. Itu kalau dosa Pak, dosa enggak ada pengampunannya ya saudara. Iya, ngaco enggak bisa. Nah, apalagi ini harga promo, fixed date, fixed flight. Enggak dipakai angus katanya. Ya Tuhan, tolong dong. Ini keliru ternyata saya. Enggak bisa saudara. Aduh, adik ipar saya tinggal di Singapura. Kami ceritain malam itu. Saya minta besok dia ke kantor Singapore Airlines untuk ngurus. Dan ternyata ditanya, itu penumpangnya punya member SQ enggak? Ada, membernya ada. Oke, kalau punya member kita izinkan ganti tujuan. Cuman fatal ini, mahal sekali penaltinya. Batalin Taipei ada penaltinya. Buka yang baru Melbourne ada tambahan lagi ini itu. Sampai akhirnya per orang hampir kena tambahannya 7 jutaan rupiah saudara. Walah daripada ganti lebih baik isi tiket baru saudara. Iya 8 juta saudara. Jadi saya pikir waduh kok mahal sekali aku belum punya visa lagi. Ngurus visanya mungkin $200 Australia 2 jutaan. Ya Tuhan mau murah jadi mahal ini. Setelah tahu situasi itu saya akhirnya telepon teman di Melbourne. Aku tahun depan aja ya ke Aussie ya. Loh Kopram gimana enggak bisa dirubah? Enggak bisa. Kalau toh bisa gila hampir 1 tiket loh. 1 orang hampir 7 juta penaltinya. Aku belum punya visa. Nggak apa-apa bikin visanya berapa lagi. Udah saya pikir tahun depan aja ke Aussie. Bahasa Surabaya keluar. Udah cegek saya ini saudara. Iya, udah enggak semangat. Udah. Saya Januari kemarin udah dari Taipei. Saya masih punya visa Taipei yang bisa saya pakai untuk masuk lagi bulan September. Saya tak ke Taipei aja. Lalu teman yang di Melbourne tanya, emangnya diundang kau di Taipei? Enggak saudara. Iya. Diundangnya akhir November, awal Desember. Nah, lah terus gimana? Udahlah, kalau toh enggak bisa ya saya pakai acara honeymoon aja sama istriku. Mereka bilang, udah kok dibayar aja, kami kembalikan. Jangan. Kamu kasih tahu tentang promo SQ kan supaya enggak mahal. Kok jadi mahal gara-gara kesalahanku. Sudahlah, aku tahun depan aja ke Australia. Aku tak nikmati ke Taipei aja September ini. Aduh Kopram gimana sih katanya. Kita udah kangen katanya, udah 5 tahun gak ketemu muka. Cuman lihat Anda di YouTube katanya. Aduh saya katakan ya gimana, sorry banget. Udah ditahan ya tahun depan aku datang. Dan akhirnya saya putuskan memakai tiket itu karena saya juga enggak kepingin rugi ya. Udah di-issue 2 orang 10 juta. Ya udahlah saya pakai ke Taipei. Makanya saya kontak sahabat saya. Dia gembala sidang gereja IFGF di Taipei. Saya telepon dia, lu tanggal sekian ada di tempat enggak? Dia lihat kalendernya, ada Pram. Aku ada di tempat awal Agustus yang ada acara IFGF di Bandung. Setelah itu saya balik Taipei. Tanggal kamu datang saya ada di tempat. Kenapa? Kamu mau ke sini? Iyo. Diundang siapa? Enggak ada yang ngundang. Kamu mau liburan sama Maria? Kamu mau honeymoon di sini? Enggak juga mestinya. Terus
Aku salah issue tiket bro. Waduh teman saya ngakak. Itu faktor upra mata melerak kata saudara. Iya. Gimana sih katanya. Dan akhirnya dia berkata, ya udah datang aja. Nanti tinggal di apartemen kita, kamu tahu ada satu kamar untuk tamu. Dan minggu itu gak ada tamu, aku mestinya khotbah di gereja sendiri. Tapi kalau memang kamu datang, kamu aja yang sharing nanti 2 kali di ibadah kita. IFGF Chungli dan IFGF Taipei katanya. Saya katakan udah kamu aja yang ngelayani, aku tak liburan. Aku denger kamu aja, jangan katanya. Udah datang, nanti Novembernya gimana? Awal Desember jadi loh dengan kita. Itu batalin aja tak ganti ini saudaraku ya. Aku masa setahun 3 kali ke Taiwan, saya katakan begitu. Januari udah, September gara-gara kecelakaan begini. Apa salah issue, udah saya nggak datang. Nanti Taiwan lagi ngisi lagi akhir tahun depan aja. Dan tanggal 7 Desember tahun depan udah dijadwal di sana saudara. Jadi akhirnya saya putuskan datang untuk menikmati salah issue tiket yang ada. 10 hari atau seminggu lebih sebelum berangkat, saya saat teduh. Saya baca 2 Samuel 24. Cerita di 2 Samuel 24 itu tentang Raja Daud yang menghitung penduduk Israel. Dan setelah dia hitung, tahu-tahu ini yang terjadi. Kita lihat ya, 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah Daud menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kenapa Daud menghitung jumlah penduduk Israel? Karena dia ingin tahu, aku ini raja sebesar apa toh? Rakyatku seberapa banyak toh? Jadi ternyata sensus penduduk yang dia buat tujuannya mau lihat, aku ini raja segede apa toh? Itu aja, mau membangun arogansi, membangun ego yang luar biasa. Dan luar biasanya Daud ngasih contoh, begitu maksudnya nggak seperti yang Tuhan mau, langsung berdebar hatinya. Menurut saya, salah satu ciri generasi bintangnya kerajaan sorga, kalau berbuat yang Tuhan tidak berkenan, langsung alarmnya bunyi. Kalau Anda dan saya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, nyaman-nyaman aja, walah, sudah rusak speedometer rohanimu, saudara. Oh ya, tidak ada tanda-tanda warning, saudara. Ini lain ini generasi bintang ini. Begitu tahu yang dia buat tujuannya bukan yang seperti Tuhan mau, langsung alarmnya bunyi. Apa maksudmu? Lalu kalau saudara baca, Daud bilang, udah Tuhan salah Tuhan aku. Dan dia tahu kalau salah pasti ada konsekuensinya. Makanya dia bilang, aku ngikut aja. Datanglah Nabi Gad. Nabi Gad diutus Tuhan bilang, untung kamu sadar. Sekarang pilih. Tuhan bilang tadi, lu mau milih dihukum apa? 3 tahun kelaparan di negerimu, di pemerintahanmu? Atau 3 bulan lu dikejar-kejar musuh? Atau 3 hari lu penyakit sampar? Mau milih yang mana? Daud berkata di ayat yang keberapa itu, ayat yang ke-13 dan seterusnya. Daud berkata, aduh saya tidak milih deh. Terserah Tuhan mau hukum saya apa. Aku lebih baik memutuskan jatuh di tangan Tuhan daripada aku jatuh di tempat yang lain. Aku nyesel telah bersalah. Wah, saya waktu baca ayat ini menjelang saya berangkat ke Taipei, Tuhan tuh ngajarin begini. Nih ya orang ya, kalau salah, nyesel, bertobat, berubah. Itu yang aku mau. Itu ciri generasi bintang kerajaan Allah. Bukan tidak pernah salah. Anda dan saya belum sempurna, masih bisa salah. Tapi kita bukan orang yang biasa berbuat salah, saudaraku. Dan kalau salah, belajar gentleman dalam arti ngakui kesalahannya. Nyesel dengan perbuatan yang Tuhan tidak berkenan itu. Lalu bertobat, siap berubah. Ini yang diteladankan Daud. Akhirnya dia bilang, terserah. Tuhan mau hukum saya apa, ngikut. Dan saudara tahu apa yang dipilihkan Tuhan buat Daud? Tuhan kirim 3 hari penyakit sampar datang. Dan waktu 3 hari penyakit sampar datang, ini yang terjadi. Yang mati itu, yang kena sakit sampar itu penduduk Israel. Saudara lihat, yang kena penyakit sampar itu penduduk Israel, saudaraku. Lalu waktu Daud lihat itu, Daud bilang, Tuhan salah alamat katanya. Loh yang salah saya, yang berbuat kecerobohan saya. Hukum saya Tuhan, hukum keluargaku. Jangan umatmu, mereka nggak tahu yang saya buat. Tuhan apa enggak salah alamat ini?
Waktu saya baca ini, Tuhan tuh ngajar nih orang keren, Bram. Kalau salah, dia nggak lari dari tanggung jawab. Colek. Kayaknya wajahmu tertempelak, saudara. Iya. Kayaknya wajahmu kena ini, saudara. Iya. Ini generasi bintang ini. Wah, rupanya salah dia. Lalu waktu dia lihat hukuman Tuhan datang atas umat Israel, dia bilang, Tuhan salah alamat, gua yang salah. Saya yang buat kecerobohan dan kefatalan kemarin. Hukum saya, hukum keluargamu, keluargaku. Bukan umat Israel. Mereka tidak tahu apa yang saya buat. Keliru Tuhan. Dan akibatnya, kalau Anda baca 2 Samuel 24, Tuhan akhirnya nyesel. Dan menghentikan hukumannya. Itu malaikat terakhir yang membinasakan umat Israel dengan penyakit sampar. Ada di daerah Bapak Arauna punya rumah, punya lahan. Dan akhirnya Daud memutuskan ketika penyakit itu dihentikan, korban berhenti. Sudah banyak yang terjadi. Lalu Daud pikir mau bikin mezbah di tempat Bapak Arauna. Di mana malaikat yang mengirim penyakit sampar dan membinasakan itu terakhir membunuh korban di sana. Daud bikin mezbah. Lalu dia datang sama Pak Arauna. Boleh enggak pinjam tempatmu? Aku mau bikin mezbah. Aku mau mentahirkan, memulihkan baik hubunganku dengan Tuhan dan juga buat Israel yang lagi kena penyakit sampar karena kesalahan dan ulahku. Begitu Arauna dipilih tempatnya untuk raja, rajanya mau bikin mezbah. Arauna bilang, waduh raja, kebanggaan buat saya, privilege ini saya dipilih tempatnya untuk raja bikin mezbah. Monggo silakan. Bahkan Arauna bilang gini, saya punya lembu, kambing, domba, silakan Tuhan ambil. Korban persembahan buat Tuhan ambil dari yang saya punya. Gak usah bayar Tuhan, silakan. Tahu-tahu Daud bilang jangan. Wah, aku ini sudah salah dengan Tuhan. Tuhan hukum umatnya. Sekarang lu nyuruh saya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Gak bayar apa-apa, jangan. Let me pay, kata Daud. Izinkan aku membayar harganya, jangan digratisin. Wajahmu kayaknya gak sepakat ini. Kayaknya wajah-wajah yang selalu minta gratisan, saudara. Iya. Sudah tidak berani tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, saudaraku. Lalu tidak mau rugi, maunya berdamai, diampuni, tapi tidak berani bayar harga. Itu bukan generasi bintang, itu generasi pasir, saudaraku. Wow, saya belajar 7 atau 8, 9 hari sebelum berangkat. Ini renungan saya ini bicara banget buat saya. Seperti Tuhan tuh langsung ngomong, lu yang bikin kesalahan salah issue tiket lo. Aku udah ngingetin 3-4 kali pakai kartu kredit istrimu ndak tembus. Ya, lu nekat terus. Terus Tuhan, tanggung jawab ya nak. Dan ini tiket Taipei ndak ada yang ngundang, bayar sendiri toh. Iya Tuhan. Terus nanti 9 malam ada di Taipei, ndak usah bingung cari pelayanan ya. Saya tahu juga lu hatiku saudara. Iya. Sudah mulai ngubungin beberapa teman yang lain ini. Jangan-jangan bisa khotbah di hari apa. Lumayan. Bisa nambah beli nastar. Saudara. Iya. Bisa belanja-belanja di night market. Saudaraku kalau ada pelayanan kan lumayan. Ini otaknya udah mulai cari pelayanan. Dan renungan 2 Samuel 24 ini bicara khusus buat saya hari itu. 9 malam ada di Taipei. Nikmati. Belajar banyak. Dan tangkap semua yang aku mau sampaikan dalam hidupmu. Di tengah kefatalan dan kecerobohan yang kamu buat. Enggak usah bingung cari pelayanan. Siap Tuhan. Tapi teman IFGF kasih pelayanannya ke saya. Ya udah dilayani. Tapi enggak usah terima persembahan kasihnya ya. Waduh Tuhan, 2 kali lumayan loh Tuhan saudara. Iya. Bisa beli cumi bakar lah, nastar lah, ciatek lah saudara. Iya. Lumayan. Kamu itu sudah diterima 9 hari di apartemennya. Lu gak buka kamar hotel toh. Gak bikin kocekmu tambah bokek toh. Percayalah 9 malam tidur di apartemennya. Lu gak cuman manasin pasurnya. Lu ngabisin nasinya saudara. Iya. Lu habisin kopinya tiap pagi saudaraku. Lu habisin air kamar mandinya untuk lu mandi pagi dan malam. Apalagi 9 malam pasti nyuci deh nitip pakaian kotor. Please tahu diri nak. 9 malam ada di sana. Pasang etika yang baik seperti hambaku Daud. Salah, nyesel. Salah, bertobat. Salah, berubah. Salah, ngaku. Bahkan siap gak lari dari tanggung jawab, bayar harganya.
Nanti kalau diajak temanmu jalan, diisi ya bensin mobil kawanmu ya. Loh, yang beginian kurang diajar di gereja. Sampai umat Tuhan di gereja, haleluya kenceng, etikanya yang lemah. Saudara, ya. Salah ngundang orang ya, saudara, ya. Wajahmu kayak gini kok diundang sama Bu Enisa, saudara, ya. Aduh, come on. Ini pelajaran sampai generasi bintang ini mesti beda. Yang menunjukkan tempatnya Tuhan, bukan pasir yang tempatnya dunia. No. Ayo tunjukin di tengah kesalahan, di tengah kecerobohan pun. Sesali, bertobat, berubah. Nggak lari dari tanggung jawab. Bahkan pay the price. Berani bayar harganya. Dan akhirnya itu yang saya buat. 9 hari itu diajak jalan. Kadang ke tempat wisata, naik gondola, naik apa. Saya bisa bayar tiketnya, bayar. Berapa kali makan, apalagi tahu nggak mahal dan punya uang, saya yang bayar. 1, 2, 3 kali mungkin. Nggak selalu, teman-teman yang lain yang lebih banyak berkatin kita. Tapi saya belajar tahu etika. Pas ngisi bensin, saya buru-buru keluar dan saya bayar dengan uang yang saya bawa. Berapa enti ngisi bensinnya. Dia bilang, udah nggak usah. Udah poinnya tetap di kartumu, aku aja yang bayar. Dan ini yang membuat mereka bilang, wow. Saya katakan thank you, udah terima saya. Tamu tidak diundang ini, saudara ya. 9 malam lagi, saudaraku, lama itu, saudaraku ya. Thank you very much, saya katakan, xie, saudara ya. Dan saya kerjakan bagian saya. Dan hari Minggunya saya khotbah di gerejanya. Selesai, teman-teman di gereja AFCF ini kasih saya persembahan kasih. Saya katakan, no lah, sudah. Saya nggak diundang, sorry ya. November nanti awal Desember saya nggak jadi datang ya. Saya datang tahun depan lagi ya. Sudah saya datang hari ini. Udah nggak usah, terima kasih. Ini jatah Pak Gembalamu yang khotbah dikasih saya. Udah kok Pram, diterima, kami diberkati dengan sharingmu. Please kok terima. Udah jangan, mereka paksa saya terima. Akhirnya saya bawa, tapi karena saya tidur di apartemen gembalanya, saya datang, saya kasihkan di meja rekan saya ini. Ini tadi dikasih gerejamu, persembahan ini. Kamu bawa balik. Jangan Pram, terima aja. Udah, thank you, udah terima saya. Terima kasih. Bahkan akhirnya dengan rekan saya cerita, kamu tahu enggak sebelum aku berangkat ke sini, aku dapat 2 Samuel 24 tentang Daud. Dan aku belajar dari Daud. Kalau salah, belajar nyesal, belajar bertobat, belajar berubah, belajar tanggung jawab, belajar enggak punya mentalitas gratisan. Dan saya sedang praktekkan. Itu hari Minggu malam saya diskusi dengan dia. Saya sampai ada di sana sampai hari Jumatnya. Hari Rabu, teman saya ada acara yang lain, saya bilang udah tinggal aja. Saya dengan istri mau naik MRT menuju gedung 101. Ya sudah lama juga nggak ke sana, mau lihat, mau ngopi di sana, mau jalan aja di sana. Nggak kesasar ya, udahlah. Paling kalau kesasar tak telepon, kamu tak suruh jemput saya kata gitu ya. Dan akhirnya kami berangkat berdua. Nyampe gedung 101. Ketemu rekan dari kota Makassar yang ada di sana. Saya bilang, loh kok ada di sini? Lagi cek paru Pak. Bukan ngeceknya di Singapura. Oh itu cek jantung Pak. Kalau paru saya punya dokter langganan di Taipei. Bagus sekali katanya. Oh iya, loh Pak Pram diundang siapa ini? Nggak ada yang ngundang. Saya kata saudara, iya. Oh liburan sama Ciria, honeymoon. Enggak juga mestinya. Terus salah isu tiket. Wah ngakak lagi teman dari Makassar ini saudara. Gimana sih Pak? Lah iya, akhirnya bisa ketemu kamu. Loh mana ini si anak yang kecil kan terakhir setelah lulus dia ikut kamu kemana-mana. Lagi punya kerjaan bikin sabun organik. Untuk kulit kering, kulit gatal dan sebagainya dia lagi produksi. Ya Tuhan, si anakmu yang terakhir tuh bikin itu yang gede kan jadi guru di Bali ya. Iya. Saya tuh setiap kali ke luar negeri selalu cari sabun organik. Karena saya udah gak cocok lagi pakai sabun liquid yang ada yang cair. Jadi selalu batangan yang kita. Loh itu justru yang dibikin anakku. Setelah dia lulus dari biomedical engineering di kampus di BSD, saya katakan, ya Tuhan, yang saya gak duga. Teman dari Makassar ini bilang, saya pesen 200 biji deh Pak sabunnya. Kamu belum coba, udah percaya aja dah. Saudara, iya. Karena setiap kali saya pergi, saya belinya itu juga kemana-mana saya selalu beli. Kalau boleh dikirim awal Desember ya Pak. Karena saya mau jadikan Christmas gift di acara Natalan gereja kita di Makassar. Saya pesan 200. Wah saya kaget saudara.
Istriku langsung bisikin saya, ternyata kecerobohanmu masih ada berkat Tuhan ya saudaraku ya. Kecerobohan banget, ngisi tiket Taipei yang tidak diundang itu saudaraku ya. Ternyata ini cara Tuhan tetap bisa berkatin anak saya. Dipesenin 200. Saking senengnya saya di gedung Iling itu ada free wifi, saya buka saudaraku ya. Saya langsung video call dengan anak saya suruh ngomong sendiri, ngobrol lah mereka. Dan akhirnya rekan saya ini malah bilang, Stacy, kamu jangan cuman jual 2 kalinya ya. Kamu jual sekian. Tante Om kalau pergi beli harganya di luar pasti sekian. Apalagi nak produkmu bagus. Kamu jangan jual murah-murah. Supaya kamu tahu segmenmu dari awal siapa. Tante pesan 200, Om pesan 200. Kami kasih harga sekian ya. Kaget anak saya. Om tante serius ini ya saudara. Iya, serius nak. Biar kamu juga semangat setelah lulus. Waduh, pakai bahasa Surabaya. Ban-ban kamsia. Banyak terima kasih saudara. Iya. Wah, anak saya langsung semangat. Setelah ngopi ketemu 2 jam. Kita berpisah. Rekan ini salam tempel di tangan saya. Oh Bram, pakai buat beli oleh-oleh buat anak-anak yang gak ikut ke Taipei. Saya katakan, Pak, Bu, udah gak usah, kamu udah kasih order kerjaan anakku, menurut saya udah more than enough. Udah Pak, terima Pak. Dan ternyata yang ditempelkan ke tangan saya, nominal yang tidak sedikit saudara. Saya hitung ketika nyampe di apartemen teman saya, loh kok banyak. Lalu saya cerita sama temanku, gua tolak persembahanmu hari Minggu, hari ini ketemu teman Tuhan, kembalikan lipat kali ganda. Teman saya ketawa. Kayaknya yang gua kasih kemarin lebih gede dari itu. Embela, saya katakan saudara, ya. Karena saya kenal dan bersahabat dengan dia sejak di Surabaya, kita kuliah bareng. Gayamu saya katakan. Loh emangnya yang kemarin kami kasih lu hitung? Enggak sih, nah lebih gede dari ini katanya saudara, ya. Dan akhirnya saya cuma cerita Tuhan itu dahsyat ya. Di tengah kesalahan, di tengah kecerobohan yang saya buat. Tapi saya sikapi dengan baik. Dengan etika yang tetap saya pasang. Dengan ketulusan yang tetap saya kedepankan. Enggak ingin memanfaatkan orang tapi ingin memberkati orang. Enggak suka bikin rugi orang tapi ingin memberi keuntungan. Dengan apapun yang kita bisa kerjakan. Dan itu value-value. Di tengah kefatalan yang terjadi. Tetap lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Wow. Hari Jumat malam saya terbang, Jumat sore saya terbang balik. Taiwan, Singapura, Jakarta. Nyampe Jakarta udah tengah malam. Tahu enggak ketemu teman yang lain lagi di Jakarta. Sama-sama mungkin dari luar negeri. Dari mana Pak? Dari Taiwan. Dia dari mana begitu? Enggak lama. Main salam tempel. Kayaknya sisa falasnya dia pergi nih saudara. Iya. Pak, mumpung ketemu Pak. Berkat buat Pak Pram ya, sama Cik Ria ya. Saya bilang, apa lagi ini? Udah Pak. Jangan-jangan gak ketemu, anggap Natalan lebih awal Pak, saudara. Iya. Dan ternyata falas yang diberi ke tangan saya. Itu kalau dirupiahkan, 9 sekian juta loh saudara. Saya ngomong sama istriku, ini tiket kita berdua dikembalikan juga nih sama Tuhan saudara. Iya. Lalu rekan Makassar ngasih berkat untuk anak, ngasih berkat untuk kita. Wow. Saya nangis dalam perjalanan pulang dari Cengkareng ke rumah. Saya katakan Tuhan aku salah. Persis kayak Daud aku yang salah. Tapi orang yang generasi bintang itu. Tetap pasang etika dengan baik. Tetap pasang kebenaran yang dari dalam dengan baik. Itu semua mempesona kerajaan sorga. Generasi bintang bukan berarti generasi yang tidak pernah berbuat salah benar terus. No. Kita masih bisa salah, tapi pastikan Anda dan saya bukan orang yang biasa berbuat salah. Kita biasa dalam kebenaran. Dan kalau toh keliru ya balik, kalau toh salah ya menyesal dan berubah. Ada kemuliaan Tuhan yang dahsyat, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa masih menanti kita. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Hari ini siapa yang datang dengan banyak kelemahannya, dengan banyak kekilafannya. Saya berdoa hari ini Anda meresponi anugerah Tuhan yang turun. Saya selalu mengatakan begini, hari ini yang kita punya adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kita. Sadar enggak, hari ini yang kita miliki adalah second chance yang Tuhan berikan buat kita. Pergunakan kesempatan kedua yang adalah hari ini yang Tuhan masih anugerahkan dengan keputusan yang benar, dengan pilihan yang benar, dengan reaksi dan respon yang benar.
Di tengah kefatalan dan kecerobohan yang masih mungkin kita buat, kita masih akan melihat kasih dan kemuliaannya tercurah buat kita. Saya berdoa tahun ini tetap kita tutup dengan keren untuk kemuliaan Tuhan.